tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia dalam ibadah Minggu Raya yang akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniti Pariaji dari studio Gembala Sidang. Kita imani hari ini ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Kita imani hari ini ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hari yang indah ini, mari bersukacitalah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, jumpai kanan kirimu, depan belakang, berikan salam, berikan senyuman, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya! Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, Duta Tanda dari Gereja Ma. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, karena kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, mari kita bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita. Kita bangga. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, lihat kanan kirimu, katakan engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Inilah pujian setiap kami hanya bagi nama Tuhan, Allah yang begitu mengasihi setiap. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Come on choir. Sama-sama di dalam Yesus. Sorakan. Oh haleluya. Oh, 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 oh. Cinta keluarga Allah. Hey, 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 hey. Keluarga Allah.
Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini kita akan memuji nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Gereja Tiberias. Allah bangkit, come on, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak semuanya. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempatmu. Sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Mari gereja Tiberias sama-sama aja. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Dengan imanmu, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari jemaat Tuhan katakan Allah bangkit, bersorak semuanya. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi, lebih. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Yesus dahsyat di tempat duduknya. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pagi hari yang indah ini. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersukacita, kami menyembah Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari semuanya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber sukacita, damai sejahtera kami. Sungai sukacitamu mengalir Yuk semuanya sama-sama. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sama-sama katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Rumah pemenang, katakan mengalir. Come on, come on, come on. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Mari lebih lagi, mengalir, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ini yang mau kami lakukan Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Seberapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi setiap kita? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber kegirangan bagi setiap kami. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, Come on. umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Mari bersuka kita bagi nama Tuhan. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan
menyembah. Mari. Inilah saat yang dinanti, Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari. Tuhan memberiku kegiatan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih syukur. Tuhan memberiku kegiatan, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Yang wanita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yuk yang wanita yuk. Haleluya. Masih yang wanita. Yang wanita. Tuhan memberiku dan sukacita, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Yang pria yuk, yang pria. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih lagi ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. 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 Ku bersorak. Haleluya. Sekali kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab sukacita yang baru mau Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap hidup kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan. Tiba saat kita mau siapkan hati kita sama-sama masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau angkat tinggi tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu bersatu, berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan Yesus. Untuk boleh kami sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan. Bahwa setiap sembah, syukur, nyanyian, pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah saat mulut kami Tuhan, saat hati kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus, ada urapan Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Maka setiap kami yang datang dengan pergumulan dalam hidup kami, setiap kami yang datang dengan masalah dalam hidup kami, setiap kami yang datang dengan sakit penyakit kami, saat kami bernyanyi dengan hati kami bagi nama Tuhan Yesus, saat tangan kami terangkat bagi nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Bahkan di siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan kami, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Nyanyian kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kita tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapan hati kita bernyanyi, kita sembah nama Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanmu, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sambil tutup mata kita umat,
Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yang disayang Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukti cintanya Tuhan buat setiap Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Sekalipun saat jatuh kau angkatku, Tuhan yang pulihkan setiap Engkaulah segalanya. Satukan suara kita, mari sama-sama umat Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba mulia namamu. Kita muliakan Dia bersama-sama dari hati kita. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Panggil namanya. Yesus, domba bernyanyi buat Tuhan Yesus sama-sama. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Senangkan hati Tuhan Yesus lewat nyanyian kita. Yesus, domba Allah, mulia nama yang agung, nama yang mulia, hanya Kau Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Yesus, domba kita muliakan, kita tinggikan Tuhan. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi diberi ras. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba disembah kami bagi nama Tuhan. Kami muliakan Engkau, Yesus. Amin. Bebaskan hatimu semua Dia. Mulia namamu. Yesus, domba mata kita umat Tuhan, kita muliakan Tuhan. Angkat suaramu. Yesus, mulia namamu. Oh Yesus, mulia. Sekali lagi jemaat Tuhan, pagi siang hari dimuliakan. Yesus, domba Allah,
mulia. Mulia namamu Tuhan Yesus. Oh, mulia namamu. Muliakan dia dari hatimu sama-sama. Mulia namamu. Sebab kami mau katakan kami bangga punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang selalu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan di tempat ini, di pagi siang hari ini, bahkan seumur hidup kami, pujian kami layak persembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Tutup matamu, angkat tangan kita dua-dua, mari diberias. Layaklah sujud. Dengan rasa bangga kita katakan di hadapan Dia. Sebab Kau Allah yang kudus,
layak disembah. Kasih kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Besar, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah selalu. Kau Raja, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, muliakan Dia. mulia namamu. Satu suara, mari sama-sama umat Tuhan. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Segala bangsa datang sujud menyembah-Mu Tuhan. sujud kepadamu, Sebab Kau layak kudus, Kau layak mulia, layak disembah, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Layak kudus, layak disembah. Kasih kemuliaan, sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Terima setiap sembah kami Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi sama-sama umat Tuhan dari hadirat. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah. Kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, layak disembah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, haleluya, bagi nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak disembah. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita boleh katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan namamu. Ku beri kemuliaan, ini hormat kami dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. sebab Engkau besar Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Sama-sama kita boleh katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu luar biasa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pagi siang hari yang indah ini ada mujizat Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan, bahkan yang butuh jalan keluar, Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi bagi hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita amin. Yang bersukacita kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Yakin dan percayalah, siang hari yang indah ini mujizat terjadi bagi setiap kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, ya. Yaitu berdiam diri itu ya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
Dan kemudian kita juga banyak berdoa, menyembah selalu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, hasilnya adalah semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin bergaul akrab dan mengerti serta mengenal siapa Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita akan sesuai dengan rancangan juga kehendak Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan dapat menghadapi masa-masa sukar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akan mendapat petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak taat, terus harus taat, bahkan 100% taat kepada firman Tuhan yang adalah perjalanan iman menuju kepada kehendak Allah. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Apa Itu Kesederhanaan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta di kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa itu kesederhanaan? 1. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 14. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberkati mereka lebih. Mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai permintaan Tuhan kemana mereka harus menyalurkan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, kikir, atau materialistis. 2. Kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 16, Yohanes 5 ayat 24, dan Yohanes 6 ayat 54. Kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan dan kepentingannya Tuhan. Kita harus mengerti semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi penyalur berkat untuk kepentingan yang lebih luas. 3. Kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Kita tidak dilarang menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup. Yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Yohanes 5 ayat 41 sampai dengan 47 dan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentu kesederhanaan yang tulus dan murni
pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Tanpa disadari, banyak orang digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, atau dinilai baik. Orang sederhana tidak mencari hormat dari manusia, karena ia akan lebih mencari hormat dari Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan. Orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja Tiberias Indonesia. Sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan.
Mari sama-sama kita katakan. Sang damai penuntun penyayang Putra Allah Perkasa, perkasa pemenang Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan. mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pada siang hari yang indah. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Lebih sungguh lagi sama-sama Ku agungkan pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak yang beribadah pagi hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus urapan Roh Kudus kepada anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai pemberitaan firman ini dan kami minta Engkau Roh Kudus, Engkau lebih yang dulu bekerja dan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Mengatasi Tawar Hati. Mengatasi tawar hati. Penyebab seseorang menjadi tawar hati adalah karena pikiran. Pikiran yang kacau ya, pikiran yang berat. Terus juga keadaan yang dalam keadaan sukar atau masalah ya saudara sekalian. Juga atau karena cita-cita, keinginan yang tidak tercapai misalnya ya. Juga tawar hati bisa jadi dari kuasa gelap atau setan saudara sekalian ya. Tawar hati itu adalah kecewa, putus asa, kecut hati ya saudara sekalian. Di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Hidup yang ada kesesakan hendaknya dihadapi dengan tenang, saudara. Dan jaga diri kita dari tawar hati. Karena tawar hati itu akan membuat kekuatan kita menjadi kecil ya saudara. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinamis. Kadang kita merasa hidup kita indah. Kadang kita merasa hidup kita ada rasa suram ya saudara sekalian. Nah pada saat kita merasa suram, yang senang adalah kuasa gelap yaitu iblis ya, yang akan membuat kita lemah, tidak gembira, tidak bersemangat atau tidak menaruh perhatian. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan untuk atasi tawar hati itu ya saudara sekalian? Pertama adalah berpikir menurut firman Tuhan. Berpikir menurut firman Tuhan. Saya bacakan di Roma 12 ayat 2, kemudian 2 Korintus 4 ayat
18 ya saudara sekalian. Ini Argo sedang dalam ada pekerjaan di luar negeri ya saudara sekalian, maafkan saya sendiri ya. Roma 12 ayat 2, kemudian 2 Korintus 4 ayat 18. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi yang kita berpikir yang nomor satu untuk mengatasi tawar hati ada kita berpikir menurut firman Tuhan. Kemudian di 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya saudara sekalian, berpikir menurut firman Tuhan untuk mengatasi tawar hati itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini sangat penting karena yang kita punya pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan, saudara. Pola pikir sangat menentukan seseorang dalam mengalami misalnya kemunduran atau kemajuan ya saudara sekalian ya. Jadi kita pola pikir kita membuat kita bisa mundur, bisa maju ya, menjadi mundur atau menjadi maju. Atau juga kalau pola pikir kita baik, kita akan mengalami terobosan ya saudara. Tetapi ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus selalu mengawasi hidup kita, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Sebagaimana di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu saudara sekalian. Jadi ada 7 hal saudara sekalian yang harus kita punya ya saudara sekalian. Yaitu pikiran-pikiran yang harus kita punya menurut firman Tuhan ya saudara sekalian. Ada 7. Semua yang benar, 1. Semua yang mulia, 2. Semua yang adil, 3. Semua yang suci, 4. Semua yang manis, artinya ya enak ya maksudnya benar lah gitu ya. Semua yang manis. Dan 6 yang semua yang sedap didengar. Dan yang 7 semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada 7 hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan. Nah, 7 hal positif inilah yang harus masuk dalam pikiran kita, saudara sekalian, agar tindakan kita, kata-kata kita, perkataan kita ya, perilaku kita akan menjadi baik dan benar. Amin, saudara. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi tawar hati adalah berpikir menurut firman Tuhan ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kita harus belajar menerima keadaan dengan senang hati. Nah ini gak gampang, tapi firman Tuhan menghendaki demikian. Kita belajar ya, belajar menerima keadaan dengan senang hati. Artinya ya kita lihat nanti ayat firman Tuhannya. Ya, saya akan bacakan di 2 Korintus 4 ayat 16, kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Jadi kita harus selalu dibaharui dari hari ke sehari, artinya rohani kita harus selalu naik ya saudara sekalian. Kita kuat bersama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kita belajar menerima keadaan dengan senang hati, artinya ya menerimalah saudara ya, artinya gitu ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk mengatasi
tawar hati adalah belajar menerima keadaan dengan senang hati. Dalam hidup ini, saat kesukaran atau masalah terjadi, saudara, terkadang sangat sulit kita jalani untuk kita bersabar. Dan apalagi dengan sukacita atau senang hati itu tadi, saudara sekalian. Tidak sedikit kita yang alami masalah akan berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan saya harus kuat? Sabar itu kan ada batasnya. Itu semua manusia pada bilang begitu ya saudara sekalian ya. Sabar itu kan ada batasnya. Seringkali kita katakan itu. Saudara, ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh kita sendiri. Karena tidak mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaannya sekarang, berkenan dengan nasihat Paulus adalah, bisakah kita bersukacita ketika persoalan-persoalan hidup datang menghimpit kita? Sebagaimana di Roma 12 ayat 12 katakan, ini Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi yang harus kita lakukan dalam kita ada masalah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dengan kata lain kita harus ikhlas ya saudara sekalian. Ikhlas tidak memaksa kehendak kita, tetapi dengan kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian. Saya ulangi, kita harus ikhlas saudara sekalian ya, artinya kita berserah ya, terima ya saudara. Ikhlas tidak memaksa kehendak kita, tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar terus waktu menerima keadaan apapun itu saudara. Baik atau sukar, kita dengan senang hati alias kita berserah kepada Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan. Jadi hal yang kedua untuk kita mengatasi tawar hati itu adalah yang kedua, kita belajar menerima keadaan dengan senang hati dalam arti kata kita berserah ya saudara sekalian. Kita terima itu semua, kita ikhlas ya saudara. Karena firman katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bersukacita dalam pengharapan ya, jelas ya. Kita bersukacita, kita bisa menjalani hidup-hidup ke depan ini karena ada pengharapan ya saudara sekalian. Nah, hal yang ketiga saudara, untuk kita dapat mengatasi tawar hati adalah selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik. Selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik ya. Saya bacakan di Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ya saudara. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, yaitu pilihan kita ya. Otomatis kita mau berbuah dong, kita mau bagus dong. Amin saudara sekalian. Karena kita selalu mau siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik ya saudara. Saya ulangi, Filipi 1:21 ayat 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang harus kupilih aku tidak tahu ya, kita pilih untuk memberi buah ya saudara sekalian. Selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik, yaitu mengatasi tawar hati yang ketiga. Mengapa kita harus berbuah saudara? Buah adalah tanda kehidupan baru. Buah bukan hasil usaha kita manusia, tetapi itu adalah karunia atau anugerah Tuhan Yesus melalui pertolongannya lewat Roh Kudus ya saudara sekalian. Sebuah pohon bisa berbuah dan jadi matang karena selalu ada hubungan yang terus-menerus dengan akar pohon tersebut ya saudara. Begitu pula dengan kita, umat yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus, itu kita berbuah karena itu hasil hubungan yang terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara.
Jadi untuk selalu siap hidup bagi Kristus dan hidup berbuah, kita harus selalu hidup dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dan kita selalu mau jadi manusia baru. Sebagaimana di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya saudara. Hilangkan manusia lama kita, yaitu kesombongan, mementingkan diri sendiri, mengikuti keinginan daging, menyiksa orang lain dengan kata-kata dan perbuatan, kita iri hati atau kita malas. Nah itu manusia lama kita harus kita hilangkan. Saya ulangi ya, kesombongan, mementingkan diri sendiri, kemudian mengikuti keinginan daging, menyiksa orang lain dengan kata-kata ya saudara, dan juga dengan perbuatan, kemudian kita iri hati dan kita malas. Manusia baru beda ya, berbalik dengan manusia lama. Manusia baru adalah hidup dalam kejujuran, menjaga perkataan, selalu dalam kesetiaan, buang kepahitan, kita tidak dalam pertikaian, ya kita buang pertikaian, ya kita singkirkan pertikaian, kita singkirkan juga amarah. Sehingga kita dapat hidup untuk memberi buah-buah baik dalam hidup kita. Amin saudara sekalian, sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan saudara sekalian. Nah, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati yaitu kita selalu siap sedia bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik ya saudara sekalian. Nah, ada 3 hal pagi hari ini untuk mengatasi tawar hati, yaitu 1, kita berpikir menurut firman Tuhan, memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan mengubahkan tindakan dan perilaku kita, membuat kita dapat mengetahui kehendak Tuhan yang akan menuntun kita kepada kemajuan ya, kemajuan di dunia juga kemajuan dalam rohani ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi tawar hati, belajar menerima keadaan dengan senang hati, ya artinya berserah ya saudara sekalian, ikhlas ya saudara. Kesabaran dan ikhlas membuat kita mampu untuk menghadapi kesukaran hidup. Berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan saudara akan membuat hati kita sukacita, karena kita bersukacita dalam pengharapan. Kita tahu ya, di dalam Yesus ada pengharapan. Apapun masalah yang kita alami saat ini atau kapan nanti, kita tahu Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, ya, mendampingi kita dan menuntun kita, saudara sekalian. Dan kita akan bersukacita ya, saudara sekalian. Kemudian hal ketiga untuk mengatasi tawar hati adalah selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik. Ya, buah adalah tanda kehidupan baru. Anugerah melalui pertolongan Roh Kudus yang dihasilkan dari hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus untuk menjadi manusia baru. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Sepenuh-penuhnya juga menjadi pelaku firman saudara ya. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan, dan mari kita selalu baik sama sesama kita. Kita menyenangkan hati sesama kita, saudara sekalian. Dan kita ikuti seluruh kata-kata Tuhan Yesus, maka kita harus baca firman, saudara sekalian. Sekarang udah gampang di handphone, kapanpun kita pergi, di mobil, mau di mana, ya. Kita bisa dapat membaca firman Tuhan, maupun mendengar firman Tuhan, ya. Saudara sekalian, di YouTube banyak itu ayat-ayat firman Tuhan, ya. Kita bisa dengarkan, ya, saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita nggak mau baca, kita bisa mendengar. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang bahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Itu akan berbahagia. Itu pasti saudara sekalian. Karena apa? Hati kita damai. Kalau kita pelaku firman, hati kita damai ya saudara sekalian. Hati kita sukacita. Karena kita dalam kebenaran, ya kita tahu kita dalam kebenaran, kita pasti kita sukacita. Karena kerajaan Allah itu tadi dibilang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kerajaan Allah itu saudara sekalian.
Marilah kita mengikuti kata Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus minta nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian yang kedua, lautan api, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, ya, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita diminta berjuang untuk masuk sorga. Hidup di dunia ini kita berjuang, saudara, menjadi pelaku firman untuk hidup di dalam kebenaran, untuk kelak kita memperoleh sorga. Karena itu sudah disediakan sebetulnya oleh Tuhan Yesus untuk kita. Ya saudara, amin ya saudara. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ya Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Ya, berarti kita juga dalam hidup di dunia ini harus berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Ada percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Petrus yang menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus jawab kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Nah saudara, bayangkan, jadi kita hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dalam berkat Tuhan. Apapun yang kita buat, asal kita selalu apapun kita lakukan seolah-olah itu semua kepada Tuhan, untuk Tuhan Yesus, otomatis pekerjaan baik, hal-hal yang baik, kita dibalas 100 kali lipat, saudara sekalian. Itu kata-kata dari Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu memperingati karya keselamatannya. Ya saudara, yang sudah ia kerjakan. Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang mahal. Untuk kita diampuni dosanya dan diselamatkan, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Dan juga kita diminta untuk menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus minta kita, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mau keselamatan kita yang sudah selamat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita wartakan, kita beritakan kabar baik itu, saudara sekalian. Tuhan Yesus minta ya semua menjadi murid Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita harus jadi pemenang jiwa. Amin, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini setiap saat, setiap hari bertobat dan bertobat ya saudara sekalian. Dalam pertobatan selalu. Kemudian kita juga belajar dalam kehidupan ini ya saudara, belajar di komunitas kita, belajar di pelayanan kita, belajar di rumah tangga kita, dan juga belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan lakukan saudara sekalian. Dan juga kita dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, supaya kita, apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan juga tidak menyakiti hati sesama. Ya amin saudara sekalian, marilah kita ya dalam hidup ini kita tidak tahu masalah apa yang akan datang kepada kita. Karena kita tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi kita dijanjikan yang pasti adalah kita berkemenangan atas masalah. Tuhan Yesus bangkit keluar dari kubur saudara sekalian. Jadi kita pun juga ada roh kebangkitan itu ada kepada kita. Jadi kita berkemenangan. Tuhan Yesus menang, kita pun akan menang saudara sekalian. Jadi kalau kita ada masalah jangan tawar hati. Dan bagaimana untuk kita dalam otomatis ya kalau ada masalah atau kesukaran ya mau nggak mau. Ya kadang-kadang kita bangun tidur aja kadang-kadang aduh kayaknya kok nggak enak ya rasanya gitu. Misalnya seperti itu, kadang-kadang ada ya seperti itu. Nah itu jangan sampai saudara sekalian diteruskan karena itu nanti akhirnya tawar hati. Jadi untuk mengatasi tawar hati saudara sekalian, yaitu satu, kita berpikir menurut firman Tuhan. Pikiran kita menentukan, pola pikir kita menentukan. Ya, kalau kita berpikir baik, baiklah
apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini baiklah. Tapi kalau kita berpikir negatif, negatiflah semua saudara sekalian. Jadi kita harus berpikir menurut firman Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar menerima keadaan dengan senang hati. Ya, artinya sukacita, artinya kita berserah, kita ikhlas ya saudara sekalian. Kita menerima saudara sekalian ya. Kita menerima karena segala sesuatu, keadaan, kalau keadaan baik ya semuanya senang ya saudara sekalian. Kita senang, orang lain senang ya. Tapi kalau keadaan yang tidak baik atau keadaan sukar ya, itulah yang harus kita atasi. Karena kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal saudara sekalian. Jadi kita belajar yang kedua mengatasi tawar hati ya. Belajar menerima semua keadaan dengan senang hati atau ikhlas ya saudara sekalian. Dan yang ketiga, untuk mengatasi tawar hati adalah selalu siap hidup bagi Kristus Yesus ya, untuk memberi kita buah-buah yang baik ya saudara sekalian. Kita dapat memberi buah-buah baik dalam hidup ini kepada sekeliling kita saudara sekalian ya. Kita mau berguna bagi Tuhan, kita juga mau berguna bagi sesama. Kita jangan hidup kita sia-sia saudara sekalian, karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita mau harus berguna dan kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Biarlah kita menjadi Injil yang terbuka bagi sesama saudara sekalian, yang dapat dibaca ya oleh sesama kita, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus yang hidup untuk Tuhan Yesus dan juga untuk memberikan kabar baik kepada sesama saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Saya percaya kita semua mau hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa, firman yang membangkitkan iman kami semua. Kami diberkati melalui firman yang Ibu sampaikan hari ini. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan urapi, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, Tuhan pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku tidak mau tawar hati. Karena aku percaya Tuhan punya rencana yang baik. Aku tidak mau tawar hati karena aku percaya segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tidak mau tawar hati karena aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Amin. Jadi ingat tadi ya, saudara nggak boleh tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Jangan tawar hati. Kenapa? Karena semua hal yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan turut bekerja. Tuhan campur tangan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan pasti tolong. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, Tuhan pasti tolong. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah menjelaskan secara luar biasa tadi, yaitu 3 cara untuk mengatasi tawar hati. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Lupa semua, saudara. Berpikir menurut apa? Firman Tuhan. Yang kedua apa? Belajar menerima keadaan dengan apa? Senang hati. Yang ketiga apa? Selalu siap sedia untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus dan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah pertanyaannya, apa itu tawar hati? Nah kalau saudara buka di kamus ya, tawar hati itu artinya menjadi lemah ya, kehilangan semangat, atau bahasa sederhananya nggak ada rasa ya. Saudara minum teh tawar, ada rasa atau enggak saudara? Nggak ada rasa. Kadang-kadang suami istri gitu, pendeta saya udah tawar hati sama suami saya. Maksudnya apa? Nggak ada rasa. Nah pertanyaannya, kenapa jadi nggak ada rasa? Tadi Ibu Gembala Sidang sudah sampaikan, yang menyebabkan tawar hati itu yang pertama pikiran, yang kedua keadaan. Dan yang saya juga mau menambahkan adalah yaitu kesulitan hidup, masalah, penderitaan itu membuat kita bisa menjadi tawar hati. Coba kita baca bersama di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, stop dulu.
Saudara punya masalah? Siapa yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah udah di kuburan gitu, saudara. Selama orang masih hidup punya apa? Masalah. Sekarang pertanyaannya, apa masalah saudara? Nggak usah disebutkan, nggak usah dijawab. Tapi Alkitab memberitahu kita, Paulus memberitahu kita, sebab masalah kita, penderitaan kita apa? Ringan atau berat? Ringan, saudara. Saudara pernah dicambuk? Nggak pernah. Paulus itu dicambuk, saudara. Bukan hanya dicambuk, Paulus dipenjara. Saudara pernah dipenjara? Saya berharap jangan, saudara. Tapi Paulus udah pernah dicambuk, udah pernah dipenjara, diludahi, dianiaya, dihempaskan. Tapi dia bilang penderitaan itu apa? Penderitaan itu apa? Ringan. Jadi jangan sampai saudara baru diomongin orang lalu tawar hati. Jangan sampai saudara baru difitnah orang lalu saudara tawar hati. Baru saudara dimarahin suami, saudara tawar hati. Paulus udah didera, dirajam, dilempari batu, dipenjara, dihempaskan. Tapi Paulus bilang penderitaan itu apa? Ringan. Untuk apa Tuhan izinkan penderitaan itu? Untuk apa Tuhan izinkan masalah itu? Lanjut kita baca sama-sama 2, 3 ya. Mengerjakan bagi kami apa? Jadi masalah, penderitaan, kesulitan ternyata punya tujuan. Jadi masalah, penderitaan, kesulitan itu bukan ujuk-ujuk muncul. Tapi punya makna, punya tujuan. Tentunya Tuhan gak mau saudara punya masalah. Tentunya Tuhan gak mau saudara punya pergumulan. Tentunya Tuhan gak mau hidup saudara susah. Tapi faktanya kenapa Tuhan izinkan saudara punya masalah? Kenapa Tuhan izinkan saudara punya pergumulan? Kenapa Tuhan izinkan saudara mengalami kesulitan? Sudah datang ke gereja, sudah rajin ibadah, sudah melayani. Kenapa masih Tuhan izinkan? Ternyata Tuhan bukan iseng, tapi Tuhan punya tujuan. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan punya tujuan. Sama saudara datang ke tempat sini, saudara punya tujuan? Iya. Padahal kadang-kala hujan, kita tetap datang. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuannya macam-macam. Ada yang supaya diberkati, ada yang supaya didoakan, supaya sembuh. Gak apa-apa. Tujuan itulah yang memotivasi kita melakukan segala sesuatu. Maka Alkitab tadi Paulus mengajar penderitaan, masalah, kesulitan ternyata bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan. Sesungguhnya Tuhan bisa aja nggak kasih saudara masalah. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan, biarinlah dia dulu masalah ini. Biarinlah dia dulu masalah ini. Ternyata apa? Tuhan punya tujuan apa? Untuk kemuliaan kekal. Artinya apa? Untuk kekekalan. Jadi penderitaan, kesulitan, masalah supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seberapa banyak saudara yang ada masalah jadi rajin berdoa, boleh cium tangan. Nah, seberapa saudara yang ada masalah jadi rajin ke gereja, angkat tangan. Ya. Tapi saya bukan lalu menyimpulkan semua yang di gereja adalah semua yang sedang punya masalah, enggak juga. Tapi ketika kita punya masalah, itu membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dan itu membuat kita dipersiapkan. Sama-sama bersama saya bilang, hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Amin. Hidup ini sementara. Sama-sama bilang bersama saya, hidup ini sementara. Suatu hari aku akan mati. Saya mau tanya, ada yang gak bisa mati? Cung tangan. Ada yang gak bisa mati? Saudara, fakta kematian itu pasti. Sama-sama bilang bersama saya, kematian itu pasti. Amin. Kemarin saya melayani tutup peti, melayani pemakaman. Saya diingatkan lagi. Saya juga nanti di kotak itu, di lubang itu. Kita semua ini akan mati. Kita ini setiap hari, kira-kira kita misalkan di sini. Lalu kematian kita di situ. Hari ini kita jalan, besok jalan, lusa jalan, minggu depan jalan, bulan depan jalan. Kita semakin dekat dengan kematian atau semakin jauh? Semakin dekat. Jadi hidup kita ini adalah perjalanan menuju kematian. Amin. Jadi kematian itu suatu yang pasti. Tapi faktanya tidak semua orang menyiapkan kematiannya.
Orang pergi keluar kota, orang pergi keluar negeri, saudara mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kadang-kala suami istri mau datang resepsi, pesta pernikahan temennya, pesta pernikahan anak bosnya, mempersiapkan sedemikian rupa. Suami siapin jas, siapin sepatu. Istri dandan sedemikian rupa gitu saudara. Suami udah siap di mobil, mama mana? Belum mata belum naik sedikit gitu saudara. Suami cuma 5 menit, 10 menit udah siap, istri mempersiapkan 2 hari 2 malam gitu saudara. Lalu suami bilang, kenapa sih kalau dandan aja lama sekali? Udahlah kalau kayak gini nggak jadi kita berangkat gitu. Ada di sini yang seperti itu ibu ada. Jadi untuk hal-hal yang di dunia aja saudara kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Tapi tidak ada orang yang mempersiapkan hari kematiannya. Amin. Gak ada yang amin. Iya, kita semua ini suatu hari akan mati. Tapi Alkitab memberitahu kita tentang kematian yang benar. Kenapa orang takut mati? Suatu hari saya melayani, ada seorang bapak ulang tahun 80. Di Ritz-Carlton saya diundang, saya datang. Tiba-tiba dia pepet saya, lalu dia nangis-nangis. Pendeta, saya mau tanya pendeta. Apa Pak? Emang kalau orang meninggal dikubur, digigit-gigitin ulat gitu saudara? Terus saya bilang, ulat mana? Ulat bulu? Atau ulat daun? Bapak nonton di mana? Bapak tahu dari mana? Saya lihat di YouTube pendeta. Itu video tetangga. Bapak nonton video di rumah sendiri. Jangan nonton video tetangga. Kan itu yang di pikiran kita ketika kita mati, kita takut digigit-gigit ulat. Jujur saya sebagai pendeta pun setiap hari saya mikirkan kalau saya mati gimana. Iya. Nah hari ini saya mau benarkan buat kita semua tentang kematian. Yang pertama, kematian adalah pintu untuk kita masuk dalam kekekalan. Saudara datang ke tempat ini lewat pintu atau enggak? Lewat pintu atau enggak? Atau loncat dari atas? Nah, dari pintu, saudara lewat pintu kan? Waktu saudara lewat ini pintu nih. Ini hidup, itu kematian. Supaya saudara masuk sini, saudara harus lewati apa? Kematian. Jadi kematian adalah berpindahnya hidup kita dari hidup yang fana kepada hidup yang abadi. Saudara nggak akan bisa pindah hidup dalam kekekalan kalau saudara nggak mengalami yang namanya kematian. Yang kedua, kematian adalah cara untuk kita tinggal bersama Tuhan. Saudara mau tinggal bersama Tuhan? Harus apa dulu? Mati. Sudah siap? Silakan duluan, saudara. Yang ketiga, kematian adalah cara kita untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kita ini fana, semua nanti masuk tanah, jadi debu. Semua akan hancur ini tubuh ini, jadi tanah, jadi debu. Maka supaya kita mengenakan jubah kemuliaan, jubah sorga, kita harus mengalami yang namanya apa? Kematian. Maka waktu nafasmu, rohmu berhenti, rohmu keluar. Lalu mengenakan apa? Tubuh kemuliaan. Amin. Jadi saya mau tanya sama saudara, kematian itu menakutkan atau kebahagiaan? Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang, ini nggak pernah baca firman ya. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Jadi kematian bukan akhir segala sesuatu. Sama-sama bilang bersama saya, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Iya. Jadi saudara lihat orang yang dikubur itu, yang dimakamkan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kalau kematian akhir dari segala sesuatu, enak sekali para pencuri, koruptor, penjahat, pembunuh, dia udah melakukan kejahatan lalu mati selesai. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah pintu untuk kita masuk dalam kekekalan. Amin. Jadi kira-kira gimana? Kematian itu menakutkan atau tidak? Sudah siap? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerbangan ke surga telah siap sedia. Bagi para penumpang gereja Tiberias Gading Nias, silakan mempersiapkan diri karena penerbangan ke surga akan segera berangkat.
Siap? Serius ini, siap? Takut? Bener? Kalau malam ini dipanggil, siap? Saudara aja duluan ya. Saya belakangan ya. Ya, saya kan masih mau melayani ya. Nah, yang kedua, saudara, yang menyebabkan tawar hati itu apa, saudara? Yang menyebabkan tawar hati itu kadangkala, saudara, keadaan buruk yang gak berubah. Kita baca bersama 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan apa? Stop dulu, Paulus dikasih duri dalam daging. Paulus sudah minta ambil Tuhan, Tuhan gak ambil. Kenapa? Supaya Paulus bilang tadi, supaya gak meninggikan diri. Ayat 8, sama-sama 2, 3 ya. Tentang itu aku sudah berapa kali berdoa? 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari. Jadi keadaan kala, saudara, Tuhan izinkan kita keadaan buruk. Situasi buruk terjadi dalam hidup kita. Kadang-kala kita minta Tuhan selesaikanlah masalah ini, Tuhan selesaikanlah utang ini, Tuhan selesaikanlah penyakitku ini. Udah 3 kali, 5 kali, mungkin 10 kali saudara berdoa tapi belum diambil juga. Itu mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita tidak sombong, supaya kita rendah hati. Jadi tawar hati mengajarkan kita untuk kita merendahkan hati. Maka yang pertama tadi, tawar hati mengajarkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Yang kedua, tawar hati untuk mengajar kita menjadi rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Mazmur 118 ayat 8, sama-sama 2, 3 ya. Lebih baik daripada, saudaraku, sebagai informasi, Mazmur 118 ayat 8 ini adalah ayat yang paling tengah. Jadi Alkitab saudara itu kalau dibelah menjadi 2, ayat paling tengahnya adalah Mazmur 118 ayat 8. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan gak bisa disamakan dengan manusia. Ayat ini mengajar kepada kita, Tuhan gak bisa dibandingkan sama manusia. Maka kita gak boleh berharap sama manusia, kita gak boleh mengandalkan manusia. Kita harus berlindung dan berharap dan percaya kepada siapa? Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tawar hati mengajarkan kepada kita untuk kita nggak boleh mengandalkan manusia, tapi kita bergantung sama Tuhan. Doa saya, saudara, tidak tawar hati, tapi semakin beriman, semakin semangat, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang pasti tolong kita, Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya, dan biar kami semua tetap semangat, tetap beriman, tidak tawar hati, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang pasti tolong kami, Tuhan yang selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua ini berkati, sama-sama kita katakan amin. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, dan darahmu tercurah bagi. mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, silakan membantu setiap kami dalam sakramen perjamuan kita.
Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saya bacakan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, dosa kita diampuni saudara sekalian, dan kemudian kita akan hidup kekal dan kita akan hidup oleh Yesus ya, adalah kita hidup di surga kelak bersama Tuhan Yesus, tetapi juga kita di bumi akan juga hidup oleh Yesus. Artinya ya seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa kami, bahwa hidup kita di bumi seperti di surga. Amin saudara sekalian. Dan kemudian kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, hal yang spektakuler, hal luar biasa, mujizat besar bisa terjadi. Terjadi pasti juga terjadi melalui hidup kita. Amin saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 katakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar itu mengartikan bahwa semakin hari kita akan semakin susah, semakin sukar, semakin sulit, semakin mahal ya saudara sekalian di dunia ini ya saudara. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusan-Nya, dan hidup menyenangkan hatinya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran, kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan, menang atas semua masalah atau menang atas resesi. Marilah kita juga hidup berpadanan dengan apa adanya kita ya saudara sekalian. Kita apa adanya kita hidup ya, pokoknya jangan kita mau yang lebih ya saudara sekalian, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita syukuri itu, dan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi ya saudara sekalian. Kita tidak mau duniawi, jangan serakah saudara sekalian ya, supaya kita juga ya itu tadi, jangan tawar hati karena tidak dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan ya. Semua orang ingin yang lebih saudara sekalian, tetapi apa yang ada pada kita, syukurilah itu dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan tenang dan damai. Amin saudara sekalian. Marilah kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat
menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek. Tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak semua kita berdoa. Kita angkat darah Yesus, kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9
ayat 8 sampai 9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12 sampai 13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan akan berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, selalu melindungi kami dan menuntun kami. Selalu berkenan kepada kami. Kami minta ya Tuhan Yesus, perkenanan-Mu selalu atas diri kami semua. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi. Dan juga berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai, mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dapat menempangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan Tuhan Yesus selalu tersedia, tercukupi. Berikan rumah tangga di jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Penuh kasih, mula-mula kasih mesra Tuhan Yesus. Dan anak-anak mereka semua diberkati, apapun yang diperlukan dalam rumah tangga mereka selalu tercukupi. Tuhan Yesus berikan selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat-Mu dikasihi oleh Engkau dan mereka selalu mengalami kuasa Tuhan Yesus. Mereka di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu selalu Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, choir, greeter, tim worship, dan juga media, dan kids, dan Buanerges semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi. Mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu selalu pada Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Gereja Tiberias Indonesia dan biarlah semua program dituntun oleh Engkau selalu berkenan kepada kami Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Indonesia dan kami yang semua yang melayani Tuhan Yesus. Berkenan selalu ya Tuhan Yesus, biarlah semua program kami minta berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Pak Anggoro, juga istri anak diberkati, Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, apapun yang dikerjakan berhasil.
Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David Kisasnya Abiatar diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Pak Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sembuh dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau kasihi, Engkau sayangi, dan tambahkan jiwa-jiwa terutama yang belum di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Gereja Tiberias Indonesia dan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu, dan doa kami terus untuk Ibu Gembala diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, put kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda choir. Tuhan berkati, Tuhan beri masa depan yang indah, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Dan berkatilah Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, berkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah yang berikutnya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.